Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tajuk Lampung Pos kali ini dan masih bersama dengan Mbak Cici. Mbak Cici, kita masih membahas tentang perburuan yang ada di Taman Nasional Waikambas. Nah, hingga saat ini memang itu kan sangat luas sekali ya Mbak Cici ya, 130.000 hektar. Nah, pengawasannya hingga saat ini seperti apa Mbak Cici? Pengawasannya memang masih konvensional ya, masih melakukan patroli jelajah. Jadi di Taman Nasional itu dibentuk tim untuk melakukan patroli. 130.000 hektar itu lumayan, dan biasanya patroli ini menjelajahi dengan berjalan kaki. Biasanya di tempat-tempat yang tempat masuknya perburuan, ya kan. Orang yang berburu itu masuknya lewat misalnya dari cabang, kemudian dari beberapa titik yang menjadi idola para pemburu real itu. Kemudian karena tim ini biasanya mereka jelajah selama 2 minggu, kemudian bergantian lagi. Nah ini pemburu itu bisa main kucing-kucingan, dia bisa, oh iya ini wayahnya, ini waktunya mereka patroli memantau. Kemudian dia tahu kapan patroli ini mulai balik. Nah itu kan ada yang dibaca oleh mereka. Inilah yang membuat celah-celah terjadinya perburuan dan masih terus marak terjadi di Taman Nasional Waikambas. Begitu juga dengan di Taman Bukit Barisan Selatan ya, itu lebih luas lagi, jumlahnya 356.000 hektar. Karena ini memanjang di 3 provinsi. Betul ya. Jadi Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung. Jadi memang kita harus selain patroli ditingkatkan, harus ada upaya-upaya lain yang patut kita lakukan untuk pengawasan di kawasan Taman Nasional. Oke, tapi kalau melihat sejumlah kasus dengan penggagalan gitu ya dari para pembalak liar ini ya Mbak Cici ya. Nah itu sebenarnya sepertinya mereka emang tidak memburu sendirian ya Mbak Cici ya? Iya, ini mereka itu pasti punya kelompok, ada yang berburu, ada yang menampung, dan ada yang memperjualbelikan. Karena kalau untuk satwa liar ini perdagangannya bukan hanya untuk regional, tapi juga udah internasional. Pasar gelap satwa liar itu yang internasional luar biasa itu. Dan nilainya pun besar, menggiurkan sekali hingga membuat para pemburu ini terus melakukan aksinya. Cuma memang ini tadi pengetatan masuknya para pemburu ini harus dilakukan semaksimal mungkin. Oke, ini kan sering sekali ya Mbak Cici ya, ini penggagalan, ada kasus yang bisa dibilang ketahuan seperti itu. Nah, menurut Lampung Pos atau pandangan Mbak Cici sendiri, mengapa hal ini atau perburuan ini masih terus berulang padahal sudah ada jelas-jelas ditindak? Apakah memang hukumnya yang terlalu ringan atau seperti apa Mbak Cici? Betul, kalau kita menjeratnya dengan ada Undang-Undang Nomor 5 ya tahun 2020 tentang konservasi sumber daya alam. Di situ ada bahwa perusakan, perburuan ya itu dikenakan pidana. Hanya saja dia sangat sedikit sekali ya, pidana 5 sampai 10 tahun, kemudian denda maksimalnya 100 sampai 200 juta. Dibandingkan dengan nilai namanya pasar gelap satwa liar, itu bisa mencapai miliaran rupiah. Jadi kecil sekali. Nah inilah yang membuat para perburuan liar itu masih terus ada sampai sekarang. Bahkan ini yang harus patut kita sayangkan juga, perburuan liar itu juga mereka tahu tekniknya. Tidak hanya berburu tapi juga ikut membakar lahan. Itu yang menyebabkan sering sekali terjadi kebakaran di Taman Nasional Waikambas. Mereka membakar ini tentu tujuannya kenapa? Karena begitu musim hujan tiba, rumput akan tumbuh, ilalang akan tumbuh, hijau kembali, dan itulah satwa banyak untuk memakan rumput-rumput ini. Disitulah mereka masuk untuk berburu lagi. Jadi tekniknya sudah sangat ini benar ya, mereka udah memiliki teknik untuk berburu yang benar. Jadi seperti dijerat ya, seperti dijerat dengan cara seperti itu. Padahal bukan cuma mengambil hewan langkanya, tapi juga itu merusak. Kita kan nggak tahu, bisa saja api bisa menjalar lebih. Nah itu dia Mbak Cici. Nah dengan luasnya Taman Nasional yang memang Lampung miliki gitu, harusnya
patroli yang seperti apa yang harus ditingkatkan Mbak Cici? Ya, selain patroli dari polisi kehutanan itu melakukan patroli, kita sebenarnya sudah di zaman era teknologi ini ya, harusnya sudah menggunakan teknologi yang ada. Kita sudah bisa menggunakan drone misalnya kan, itu yang paling dekat dengan kita. Kalau misalnya dengan satelit mungkin biayanya lebih tinggi ya. Tidak terlihat. Bisa kalau dengan drone itu dengan bantuan teknologi ini kita bisa memantau di beberapa titik yang memang tempat masuk keluar masuknya para perburuan liar ini. Jadi ini bisa menggunakan teknologi ini. Kemudian juga dengan menggunakan patroli yang bukan berkendaraan ya, maksudnya kalau di hutan kan sudah berkendaraan, dengan menggunakan satwa, menjelajahi dengan gajah misalnya. Ini dilakukan di Taman Nasional Waikambas, di TNBBS ya, karena untuk menghalau gajah liar digunakan patroli gajah. Nah kalau di Taman Waikambas mungkin kita punya beberapa teknik yang bisa mengefektifkan penjagaan kawasan Taman Nasional ini. Oke, itu adalah efektif. Oke, itu tentang penjagaan. Nah, bagaimana solusi yang lainnya Mbak Cici? Dalam hukum misalnya, seperti apa yang harus dilakukan sehingga para pembalak ini jera? Mungkin kita bisa lagi membuat regulasi ya, hukum ini jangan dengan hukuman maksimal, denda maksimal. Hukuman jangan cuma 5 tahun penjara dan denda 100 atau 200 juta, tapi sudah bisa sampai 10 tahun, hukuman seumur hidup misalnya. Dan kemudian juga dendanya nggak usah main-main, langsung 1 miliar, langsung 5 miliar. Karena ini efeknya juga terhadap ekosistem ya. Kalau satwa itu hilang, lenyap, maka kita akan kehilangan sejarah. Dan itu juga nanti akan meninggalkan kisah yang tidak enak tentunya di anak cucu kita nantinya. Inilah jadi hukum juga harus lebih diperberat, kemudian juga penggunaan teknologi dan tetap pengawasan ketat. Oke, intinya adalah hukum dan juga teknologi untuk pengawasan yang ketat ya Mbak Cici ya. Oke Mbak Cici, nanti kita akan kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi dan tetaplah bersama kami.